Jadi ini motor baru awal datang kemarin ya. Untuk hidupnya mudah, tapi ketika gas bawah gini ya, dia nyendat-nyendat. Dengerin coba ya. Nah, nyendat-nyendat kan seperti putus-putus ya gasnya di RPM bawah. Dan kadang motor juga mengalami mati mesinnya ya. Di sini kata pemiliknya udah dilakukan penggantian injektor TPS. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Saya coba lagi ya, saya pastikan biar nggak salah ganti. Ini saya coba pakai motor lain ya. Ini kebetulan ada motor teman yang datang. Saya pinjemin alat-alatnya, sensor-sensornya mulai dari TPS, kemudian injektor sampai ke coilnya saya pinjamkan semua. Dan saya tes di motor ini ya, ternyata nggak ada hasil sama sekali. Masih sama ya. Dan saya cek untuk tekanan dari full pump atau tekanan rotaknya ini masih cukup stabil ya. Masih terbaca di angka 40 PSI. Masih dalam ambang wajar ya segitu. Dan di sini saya juga cek untuk bagian kelistrikan ya, terutama di kabel standar 1 ini ya. Ini bekasnya putus, tapi udah disambung sama orangnya, dan ini saya langsung jumper seperti ini ya. Karena biasanya berebut seperti ini juga bisa disebabkan dari kabel standar 1 ini yang bermasalah ya. Di hari kedua ini saya lanjut lagi untuk melakukan analisa masalahnya ya. Coba saya hidupkan lagi, siapa tahu udah sembuh. Tapi nggak mungkin ya. Nah, untuk hidupnya tuh sangat mudah sekali ya. Ketika pagi hari pun dia mudah hidupnya. Tapi nanti jarak sebentar ya. Ini tekanan full pumpnya normal ya, nggak berubah dari tadi malam ya. Nanti kalau udah hidup agak 20 detikan atau 30 detik gitu ya, nanti dia tuh ada nyendat-nyendatnya. Ini ya, coba dengerin ya. Nanti nyendat dia tuh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, suaranya jelas sekali putus-putus ya, nyendat-nyendat. Tapi di sini untuk tekanan full pump dia nggak ada mengalami penurunan. Jadi saya rasa untuk tekanan full pumpnya sangat normal ya. Kemudian saya lanjut pengetesan untuk pengisian aki ya. Untuk pengisian akinya juga normal ya, bertambah dari 14 volt ke atas. Kemudian saya lakukan pengecekan di bagian pengapian ya. Saya copot cap businya, dan di sini terlihat percikan api dari kabel koilnya itu cukup normal ya teman-teman. Sangat lancar dan besar ya. Tapi kenapa motor ini masih mengalami berebut? Dan di sini untuk filter udara juga udah diganti baru ya sama orangnya. Belum lama diganti nih katanya. Memang masih lumayan bersih ya. Kemudian saya juga lakukan metode infus ya, untuk memastikan kalau masalah berebut ini bukan berasal dari full pumpnya. Tetapi yang saya heran, tetap masih berebut ya, masih nyendat-nyendat walaupun tanpa menggunakan full pump. Ini langsung dari tabung infus ya. Dan untuk tekanannya juga saya tinggikan untuk tekanannya. Jadi saya rasa masalahnya itu bukan dari sini ya. Kemudian saking penasarannya saya ya, sampai saya nih pinjem motor adik ya, yang kebetulan sama motornya. Saya lakukan untuk pengetesan ECU ya. Saya mengira bahwa ECU-nya ini mungkin mengalami short ya, atau konslet. Jadi dia bisa menyebabkan nyendat-nyendat seperti itu. Saya pernah menemukan kasus seperti itu soalnya. Ini ECU yang asli ya, saya tandai, yang bawaan motor yang baru nih ya, bukan yang motor yang rusak tadi. Mau saya pindah nih ya ke motor satunya itu. Nah, ini ya ECU-nya ya, saya pasang ke motor yang rusak ini ya. Coba saya hidupkan.
Nah, untuk hidupnya sama ya, mudah hidupnya. Tapi di sini masalahnya itu belum sembuh penyakitnya. Masih tetap nyendat-nyendat seperti awal tadi ya. Jadi saya putuskan untuk masalah ECU-nya ini normal ya. Karena ini ECU ini kan nggak ada masalah yang saya pakai tes ini. Saya juga lakukan pengetesan ECU motor ini di motor yang satunya juga, tetapi juga tidak mengalami berebut. Makanya saya vonis untuk ECU memang sangat normal. Nah, ini ECU yang motor bawaan tadi ya, saya coba di motor lain dan motornya normal. Untuk berebutnya atau nyendat-nyendatnya juga nggak ada. Nah, hidupnya enak ya, nggak ada berebut atau nyendatnya. Nah, ini saya sampai lakukan pengetesan throttle body ya. Saya pakai punya motor lain. Motor itu motor Scoopy, saya pinjam sama orangnya ya. Tetapi sama aja ya teman-teman, nggak ada perubahan sedikit pun ya. Penyakitnya masih tetap sama. Apanya coba nih? Kalau udah kayak gini ya, bengkel udah bingung ya. Kalau udah semua part, udah semua cara udah dites semua, mulai dari kabel-kabel udah dicek semua, jalur udah normal semua, sampai onderdil ditukar-tukar sampai kayak gini masih nggak ada perubahan ya. Lalu cara apa lagi yang bisa buat nyembuhin motor ini? Ini motor ini udah banyak bengkel ya yang udah nyerah untuk nanganin motor ini, dan ini saya juga hampir nyerah nanganin motor ini. Ini saya cek untuk kondisi atau posisi top dari noken as dan magnet juga pas ya teman-teman. Di sini posisi top magnet sama top gigi sentrik ini nggak ada mengalami pergeseran. Biasanya kalau masalah nyendat kayak gini juga bisa disebabkan dari pergeseran gigi sentrik ini ya. Dan untuk bagian kelep juga setelannya udah pas ya. Malah ini saya kendorin dikit nih, tapi tetap nggak ada perubahan. Dan ini untuk tahap terakhir ya, saya coba lakukan pengetesan spool ya. Tadi saya cek pakai Avo tuh nggak ada konslet ya. Ini coba saya pinjemin motor lain ya. Gimana hasilnya? Sama ya, untuk hidupnya itu mudah. Cuman ketika udah hidup beberapa detik gitu kan, nanti dia nyendat-nyendat lagi. Seperti ini ya, nyendat-nyendat seperti ini. Nah, ini saya sampai kehabisan akal ya. Dari semua part udah saya coba semua ya. Harusnya kan kalau ada part yang rusak, otomatis kita pindah ke motor lain, pasti ada perubahan ya. Jadi saya balikin semua ya. Part yang saya ganti maupun yang saya pinjam-pinjam ini saya balikin semuanya ya. Nah, motor ini untuk kondisi dari kompresi atau keadaan kompresinya tuh masih lumayan ya sebenarnya. Di engkol seperti ini masih ada hentakan sedikit ya, nggak ngelos gitu ya, nggak ngempos, nggak enteng gitu, nggak, masih ada sentaan sedikit. Jadi saya rasa untuk kompresinya lumayan aman ya. Tapi di sini saya menemukan keanehan ya, ketika motor ini mengalami mogok. Ini nggak mau hidup nih, pas mau saya hidupkan lagi kan, ini kebetulan nggak mau hidup. Nah, disinilah ketemu penyakitnya tuh ya. Saya starter, dia kan nggak mau hidup, saya engkol juga nggak mau hidup ya. Nah, kemudian saya cek untuk semprotan dari injektornya ya, ketika motor posisi mogok seperti ini. Saya cek itu semprotan dari injektornya lumayan ya, ngabut dianya. Kalau injektor ngabut seperti ini ya, biasanya tuh motor nggak ada trouble atau nggak ada masalah ya. Nah, dari sinilah saya putuskan motor ini masalahnya ada di mesinnya. Kemudian saya putuskan untuk lakukan pembongkaran mesin. Saya cek ya untuk kondisi klep dan juga pistonnya.
Nah, sebelum saya lakukan pembongkaran ya, ini saya sampai melakukan tes full pump ya, saking penasarannya. Sebelum saya bongkar nih ya. Ini full pumpnya saya pindah ke motor lain ya, saya tes itu normal, saya hidupkan normal ya kan. Terus yang full pump motor ini saya pindah ke motor yang rusak ini kan, saya tes, saya hidupkan, tetapi sama aja ya, nggak ada perubahan sedikit pun. Jadi langsung saya bongkar ini motor. Ini saya sampai cek bagian kabel-kabel semua ya sebelum saya turunkan mesinnya. Tetapi memang nggak ada yang konslet lagi ya. Udah saya cek semua untuk kabel bodinya. Oke, di hari ketiga ini ya, ini baru saya bongkar nih motor. Ini proses penurunan mesin dulu ya. Ini saya lagi proses pembongkaran silinder head ya. Nah, di sini saya lihat ya untuk posisi top dari magnet dan juga top dari gigi sentrik itu tidak ada mengalami pergeseran sedikit pun ya. Ini lebih jelas ya. Tadi kan nggak jelas ya di awal video tadi. Di sini saya coba topkan lagi ya untuk lebih jelasnya. Di sini pas ke garis T ini ya, sebelah ini. Nih, yang garis T ini lurus sama tonjolan di atasnya. Di gigi sentrik sini garis ini ya, ini ada garis 1 dan 2 ini sejajar sama permukaan silinder headnya. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung gas saja, kita bongkar untuk silinder headnya nih. Sebenarnya apa masalah motor ini? Ini kalau saya lihat ya, di bagian ruang bakar ini seperti basah ya teman-teman. Seperti ada basah oli ini di bagian sini ya, basah, kayak ada kebocoran ya. Coba kita lakukan tes kebocoran klep dulu ya. Untuk melakukan tes kebocoran klep ya, kita kasih bensin seperti ini bisa, atau kasih air juga bisa ya. Tapi biasa saya pakai bensin. Dan kita semprot seperti ini, nanti akan kelihatan ya kalau ada yang bocor. Bentar, kameranya belum pas nih, biar tenang dulu dia. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, di sini kelihatan ya kayak ada gelembung-gelembung ketika saya semprot ya. Nih saya pasin dulu ya. Nih perhatikan ya. Nih saya semprot lagi. Bentar-bentar, kurang bensinnya, saya tambahin dulu. Ini saya semprot ya. Nah, kelihatan nggak? Nih, ada gelembung kecil ya. Nah, ada kan? Di bagian klep X ya, atau klep buang di bagian knalpot nih ya. Ini ada kebocoran. Nah, jelas sekali ya gelembungnya. Nah, banyak kan gelembungnya. Nah, satu penyakit udah ketemu ya, klep X bocor. Kemudian kita tes di bagian klep in atau klep yang masuk ini ya. Ini coba saya semprot. Untuk bagian klep in ada kebocoran tapi sangat kecil sekali ya. Lebih cenderung ke klep X yang bocornya. Oke, kita lakukan pembongkaran dulu ya di bagian head nih. Kita cek juga di bagian dekompresi noken asnya. Oke, ini saya buka ya bagian noken asnya. Di noken as ini juga ada yang menyebabkan masalah ya, yaitu di bagian nih dekompresi nih ya, atau ADS nih. Ini fungsinya untuk bocorin klep X ya. Kalau mau awal hidup gitu ya, dia ngebocorin dikit supaya starternya enteng. Biasa kalau ini macet juga bisa menyebabkan masalah loss kompresi ya. Di sini untuk noken-nokennya masih aman semua ya, masih bersih karena motor ini olinya cukup terawat ya. Coba saya buka dulu ya bagian klepnya. Gimana sih kondisi klepnya nih? Cara bukanya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita pakai kunci busi gitu ya.
kita hentak dia akan keluar. Nah, inilah kondisi klepnya ya. Ini untuk klep in. Klep ini juga berkerak ya, tetapi nggak begitu parah untuk klep innya. Yang klep X nih ya, yang banyak keraknya. Yang kecil nih klep X, yang sebelah kanan. Kemudian biar nggak dua kali kerja ya, saya cek juga untuk bagian piston ya. Biasanya tuh di bagian piston ini walaupun nggak ngasap ya, itu biasanya ring pistonnya tuh sering macet ya. Bahkan ada yang pernah patah ring pistonnya. Nah, di sini untuk kondisi liner atau blok pistonnya masih cukup bagus ya, masih halus, nggak ada baret. Coba kita buka dulu ya untuk pistonnya, biar lebih jelas kita lihat bagian ring pistonnya. Nah, di sini terlihat ya, ada bekas hitam-hitam ini. Ini kayak ada tanda kebocoran ya. Jadi ada oli tipis-tipis yang masuk ke ruang bakar ya. Nah, kenapa sampai oli sampai masuk ke ruang bakar ini? Di sini masalahnya ya, teman-teman, di bagian ring cacing ini atau ring yang tipis ini. Di sini kan ada 3 buah ring ya. Yang ring yang paling bawah ini ya masalahnya. Jadi ringnya ini kan sangat tipis sekali, jadi dia gampang sekali ya mengendap kerak di bagian sini. Jadinya nggak bisa muter ya. Ini macet dia. Makanya ring ini nggak bisa ngembang. Jadi oli itu bisa masuk ke dalam ruang bakar walaupun sedikit-sedikit ya. Jadi nanti coba kita ukur celah dari ring ini apakah masih layak. Kalau layak kita pakai lagi. Cukup kita bersihkan, oke? Ini saya lagi proses penyakiran klep ya, supaya klepnya bisa rapat kembali. Untuk kondisi klep masih layak ya dipakai ulang, jadi saya cukup lakukan penyakiran klep saja. Nanti kita ganti juga untuk seal klepnya. Nah, ini yang ring piston macet tadi ya, udah saya buka. Ini cukup kita bersihkan saja ya, karena ringnya ini masih bisa digunakan ulang. Untuk menghemat biaya, kita bersihkan saja keraknya, kita amplas seperti ini sampai kerak-keraknya itu hilang semua ya. Dan untuk memastikan ring ini masih layak atau enggak, itu kita ukur ya untuk gap atau celah ring piston ini. Teman-teman bisa lihat di Google ya untuk celah standar ya. Biasanya kalau saya untuk celah ring piston itu di bawah 0,35 itu masih saya pakai ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dia udah bisa muter lancar ya. Jadi ringnya itu bisa main. Tadi kan macet ya, nggak bisa bergerak sedikit pun. Ini udah lancar muter dan dia bisa ngembang ringnya. Nah, kalau ring piston udah dipastikan lancar semua untuk pergerakannya, baru kita pasang kembali. Jangan lupa kita kasih oli ya kalau mau masang supaya lebih lancar untuk hidup pertamanya nanti. Kemudian kalau blok pistonnya udah kita pasang, kita lanjut ke pengecekan klep ini ya. Ini kan udah saya sekir tadi ya, udah saya rakit. Jangan lupa kita tes kebocoran kembali ya. Kita kasih bensin dari atas seperti ini ya. Kalau di sini kering, nggak ada rembesan sedikit pun, artinya klep ini udah normal, udah rapat ya. Ini klep X yang bocor tadi. Udah aman ya, nggak ada rembesannya. Tinggal kita pasang. Kalau masih bocor, kita sekir ulang, oke? Nah, ini mesinnya udah kerakit ya. Tinggal kita naikkan ke bagian rangkanya. Oke, ini udah siap ya. Kita tinggal hidupkan. Ini kondisi lagi hujan ya teman-teman, jadi suaranya agak berisik sedikit ya. Ini nggak hidup ya, bentar-bentar. Cop businya belum saya pasang nih, lupa. Kita pasang dulu copnya nih ya. Coba gimana, sembuh nggak motor ini kira-kira. Nah, hidupnya mudah ya. Coba kita tunggu bentar baru kita gas. Apakah nyendat-nyendatnya hilang? Nah, sepertinya sembuh ya teman-teman.
Tapi untuk memastikan bahwa ini benar-benar sembuh, kita lakukan kembali hidup ulang seperti ini terus ya, sampai kita ngedapatin motor ini benar-benar normal. Nih, gasnya lancar sekali. Dengerin ya suaranya ya. Nah, udah aman ya. Oke, ini saya lakukan pengetesan atau pengecekan busi ya. Kita lihat warna pembakaran businya. Di sini warnanya coklat atau coklat ke merah-merahan ya. Ini udah pas nih. Ini untuk rotaknya ya. Kemarin kan saya ganti baru ya. Ini saya mau balikin lagi pakai yang lamanya, karena untuk bagian full pump atau rotaknya ini nggak bermasalah. Ini yang lama ya, saya mau pasang lagi. Saya kembalikan. Jadi saya gunakan yang rotak lama ya, saya balikin ke semula. Dan satu lagi ya, untuk bagian ini cap busi, ini kemarin saya ganti baru ya, pakai punya Suzuki asli. Ini saya mau balikin pakai yang bawaan motornya. Oke, sebelum kita tes jalan nih, kita hidupkan sekali lagi ya. Gimana hasil akhirnya? Hidupnya mudah ya. Dan untuk respon gas awalnya juga lumayan. Oke, di tarikan awalnya udah nggak ada nyendat-nyendat seperti kemarin ya. Sepertinya udah normal ya teman-teman. Jadi kesimpulan dalam video ini ya, ketika kita menghadapi suatu masalah motor yang kompleks seperti ini ya, jangan cepat nyerah ya. Intinya kita perlu ketenangan dan juga ketelitian. Jangan sampai kita itu salah mengganti atau salah memperbaiki. Nanti yang rugi adalah konsumen ya, karena mereka mengeluarkan uang itu ingin motornya sembuh, bukan cuman ingin buang-buang duit. Kita sebagai bengkel yang bertanggung jawab, nggak masalah ya kita itu rugi sedikit waktu, asalkan kita tidak merugikan pelanggan. Oke. Ini saya lagi di jalan ya, mau saya tes jalan motornya. Dan untuk tarikan awalnya udah enak ya, responsif sekali, dan udah nggak ada nyendat-nyendat atau berebutnya. Untuk tarikannya juga lancar, nggak ada masalah ya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.